Kali ini saya kembali akan membahas masalah Gus Miftah. Gus Miftah pernah membuat pernyataan atau pertanyaan, sejak kapan rendang punya agama? Jadi pertanyaan yang diajukan, yang dilemparkan oleh Gus Miftah itu seakan-akan mengatakan nggak ada masalahnya buat rendang dari daging babi, kan gitu. Dan kalau memang terjadi rendang itu sudah banyak dibuat dari daging babi, ini sudah pelecehan, ya, terutama terhadap orang-orang Padang. Orang Padang yang merasa dilecehkan karena rendang itu milik mereka, ada sejarah panjang, ya kan, sudah milik mereka itu. Kalau bicara hak paten, itu punya orang Padang itu. Nah, kalau Padang rendang dirusak, ya penghinaan itu, menghina orang Padang itu. Gus Miftah dan orang semacam dia ini ya bisa dijadikan rendang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya kembali akan membahas masalah Gus Miftah dalam kaitannya dengan makanan rendang, ya. Jadi sebagaimana diketahui bersama, Gus Miftah pernah membuat pernyataan atau pertanyaan, sejak kapan rendang punya agama? Sejak kapan rendang itu punya agama? Ketika dijelaskan bahwa rendang itu ada kaitannya dengan Padang, ya, atau adat Minangkabau, ada juga yang berkomentar, emangnya Padang itu negara Islam? Gitu. Jadi sebetulnya bukan persoalan terletak pada pertanyaannya atau pernyataannya, tapi orang melihat tujuan dari pertanyaan dan pernyataan itu apa, kan gitu, dan dampaknya gimana, ya. Jadi pertanyaan yang diajukan, yang dilemparkan oleh Gus Miftah itu seakan-akan mengatakan nggak ada masalahnya buat rendang dari daging babi, kan gitu, nggak ada masalah. Nah, dia nggak berpikir dampak, karena dari pertanyaan semacam itu tidak menutup kemungkinan, ya, ini membuka peluang yang besar bagi orang-orang non-muslim, ya, untuk berani membuat rendang dengan daging babi, ya kan, yang tadinya mereka ragu-ragu, ya, dengan dua alasan. Pertama, menghormati Islam. Kedua, menghormati keorisinilan atau keaslian daripada menu rendang, karena kalau dipakai daging lain berbeda cita rasanya, kan gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan semacam itu, ya, tentu sangat dimungkinkan mereka punya pandangan yang berbeda juga, ya, sehingga potensi akan beredarnya rendang yang terbuat dari daging babi itu sangat besar. Nah, dampaknya apa? Masyarakat secara umum mulai ragu dengan kehalalan daripada rendang, ragu itu, ya, karena khawatir ketemu rendang yang nggak asli, rendang palsu, ragu, ya. Dampak selanjutnya apa lagi? Ini bisa tutup rumah makan Padang ini, karena rumah makan Padang itu kan banyak sekali, tidak semuanya besar atau terjamin, banyak yang kecil-kecil. Ini bisa tutup, ini bisa gulung tikar ini, karena jelas orang akan ragu. Yang pertama kan, beli rendang di rumah makan Padang yang kecil-kecil, ragu pasti. Mereka akan cari rendang di rumah makan Padang yang besar, karena lebih dipercaya, ya. Kalau yang kecil-kecil ragu, asli ragu, ya. Karena tadi peluang itu ya besar sekali, didukung mungkin dengan harga daging babi yang lebih murah, kan gitu, ya. Lebih jauh lagi, nah ini lebih jauh lagi, orang-orang yang ingin merusak Islam itu, dia akan rusak dari segala sektor dengan berbagai macam cara, tidak hanya dengan caci maki, tidak hanya dengan hasutan, tidak hanya dengan program memurtadkan orang, tapi dirusak bisa juga lewat dari makanan. Kan jadi pertanyaan, kenapa mesti rendang gitu loh? Yang dipilih itu kenapa rendang? Yang lain kan banyak, ya kan? Karena rendang itu sudah dipandang identik sama Islam, kan gitu, ya, sehingga disenggol-senggol dengan daging babi. Seluruh dunia sudah kadung mengetahui, kadung ini mengakui
bahwa rendang itu identik sama Islam. Ya, ya nggak ada urusannya dengan Padang itu negara Islam atau bukan. Kenapa jadi dangkal amat cara berpikirnya gitu loh. Nah, atau ya nanti kalau begini terus, insya Allah si Gus Miftah dan orang-orang sebangsanya bisa dijadikan rendang oleh Allah. Ya, tidak menutup kemungkinan, insya Allah aja. Allah berkehendak dijadiin rendang. Rendang manusia. Nah, bentuknya gimana walau alam bisawab, tapi jadi rendang gitu. Ya. Itu loh yang saya maksudkan tadi. Bukan persoalan di pertanyaannya atau di pernyataannya. Tapi maksud dari pertanyaan itu apa? Yang perlu dipahami. Dan dampaknya apa? Itu perlu dipelajari. Ini dampak luas loh. Dan kalau memang terjadi rendang itu sudah banyak dibuat dari daging babi, ini sudah pelecehan. Ya, terutama terhadap orang-orang Padang. Orang Padang yang merasa dilecehkan. Karena rendang itu milik mereka. Ada sejarah panjang. Ya kan? Sudah milik mereka itu. Kalau bicara hak paten, itu punya orang Padang itu. Nah, kalau Padang rendang dirusak, ya penghinaan itu. Menghina orang Padang itu. Positif. Karena rendang itu sudah menjadi jati diri secara nggak langsung. Jati dirinya orang Padang ya rendang. Ya, harga dirinya orang Padang itu salah satunya ya rendang. Terus rendang dilecehkan, dihinakan. Ya sama saja merendahkan orang Padang. Itu loh. Jadi dilihat dampak sosialnya, bukan sekedar pertanyaannya, bukan sekedar pernyataannya, dampak sosialnya. Ya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Lebih jauh lagi perlu dipertanyakan kenapa mesti rendang yang dipilih. Kan kita perlu curiga itu. Makanan lain banyak kok. Tapi rendang yang diincar. Coba. Kan patut dicurigai. Itu loh. Bahwa ini ada kaitannya dengan Islam. Nggak bisa enggak. Nggak sekedar kaitan dengan Padang. Tapi ada kaitan dengan Islam. Oke. Jadi insya Allah ya. Gus Miftah dan orang semacam dia ini ya bisa dijadikan rendang oleh Allah. Kalau manusia nggak bisa kan, Allah yang bisa membuat dia jadi rendang. Mudah-mudahan jadi rendang gitu ya, cepat atau lambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.